Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati ihwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada as-salihin wal amilin musannifin wa ana khususan Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Halaman 16 ya. Nomor 6. Qala al-imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata Ibnu Athaillah nomor 6, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fit du'ai mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. La yakun ta'akhuru amadil ata'i, jangan keterlambatan pemberian Allah ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika, jangan sampai keterlambatan pemberian Allah itu liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata, membuatmu putus asa, membuatmu lemah, membuatmu putus harapan, sebab Allah menjamin fahuwa dhamina lakal ijabata, Allah menjamin ijabah. Jadi temanya tentang doa ya. Doa harapan, keinginan. Ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang tawakal, pasrah kepada Allah, tapi sekaligus kita harus maksimalkan usaha, ikhtiar. Jadi gini Bu ya, ini penting buat kita, pedoman kita sebagai orang Islam, juga buat anak-anak kita nanti bisa kita ajarkan. Jadi pasrah itu tidak menafikan usaha. Jadi orang pasrah itu bukan melarang usaha. Pasrah ke Allah itu perintah Allah. Fatawakkal 'ala Allah. Berulang-ulang ayatnya. Wa 'alaihi fatawakkalu. Allah tuh memerintahkan kita pasrah, tapi bukan berarti melarang kita berusaha. Disuruh tawakal aja. Nah, usaha lain lagi ayatnya. Jadi jangan perintah untuk tawakal dijadikan alasan untuk tidak berusaha gitu. Karena urusan tawakal lain, urusan usaha juga lain. Maka ada ayat juga yang nyuruh kita berikhtiar berusaha. Misalnya di surah Al-Jumu'ah yang sering kita baca, fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Itu Allah bilang, setelah kamu sholat,
Jangan tinggal diam berdoa saja, tapi fantasyiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Yang bertani ke tempat taninya, yang ngantor ke kantornya, yang di lapangan ke lapangan, yang di taman ke taman, yang di empang ke empangnya. Semua ke tempat kerja masing-masing. Itu perintah Allah. Jadi nggak benar orang yang udah pasrah aja, rizki sudah diatur oleh Allah. Betul itu, nggak salah itu. Tapi kalau Anda berhenti berikhtiar itu jadi salah. Jadi bedakan amalan kolbu dengan amalan lahiriah anggota badan. Jadi kita berusaha, kita jualan, kita apa saja yang kita lakukan, mencari nafkah ya walaupun kecil-kecilan, apa saja, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah gitu. Jadi ibu kalau apa saja yang dilakukan di dunia ini selama itu positif, itu semua dalam rangka menunaikan perintah Allah. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, itu di usul fikih. Ini ilmu berat tapi nggak apa-apa saya sampaikan. Itu di usul fikih malah dijelaskan, setiap orang yang tidak berdosa itu berarti meninggalkan yang haram. Misalnya ibu nggak ngapa-ngapain, ya, duduk aja bengong misalnya, nggak ngapa-ngapain, yang nggak jelas, ya, melamun gitu. Itu kan berarti meninggalkan dosa. Dia nggak berzina kan, dia nggak mabuk, berarti dia sedang meninggalkan dosa. Sementara meninggalkan dosa itu kan berarti berpahala gitu. Karena kan meninggalkan dosa. Dosa kalau apa? Hukumnya dosa apa? Haram. Nah, haram itu definisinya apa? Kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan berpahala. Berarti meninggalkan dosa berpahala enggak? Itu berpahala. Jadi kalau ibu bengong, niatnya menghindari dosa itu berpahala. Ya udah saya di rumah aja sendiri, tidur aja supaya nggak gibah. Kalau ngerumpi sama tetangga itu suka menggibah itu. Ya udah tidur aja, itu berpahala loh. Karena konsepnya dia menjauhi yang haram. Gibah kan haram. Nah, menjauhi yang haram berpahala. Jadi sampai begitunya. Apalagi kalau kita kerja gitu. Itu nggak ngapa-ngapain aja. Kalau kita niatnya menghindari dosa, itu berpahala. Jadi salah orang yang nggak kerja. Nggak usah kerja, nanti rezeki dijamin Allah. Lo kerja itu perintah Allah. Tapi kan kamu udah capek kerja tapi tetap aja miskin. Nggak ada urusan. Saya kerja, itu perintah Allah. Saya membantu suami, bantu keluarga, itu perintah Allah. Persoalan nanti kaya miskin kan urusan Allah, bukan urusan saya. Urusan saya cuman berusaha. Jadi sama Bu, nanti misalnya ini, tapi ini berat ya disampaikan. Tapi nggak usah disampaikan ke ibu-ibu yang lain. Itu wali Bu, kalaupun di akhirat, kalaupun masuk neraka, mereka itu nggak mempersoalkan. Ada tuh wali yang kalau saya di akhirat masuk neraka ya nggak apa-apa. Loh, kenapa nggak apa-apa? Ya tugas saya ibadah ya bukan supaya jauh dari neraka. Saya beribadat kepada Allah saya karena saya adalah hamba. Nanti masalah surga neraka itu terserah Allah saja. Mau masukkan saya ke dalam surga, alhamdulillah, ke neraka ya terserah Allah. Sampai begitu. Karena memang surga neraka itu bukan urusan kita. Urusan kita itu ibadah. Tidak, titik itu aja. Jadi sama ya. Jadi itu pembahasan yang kemarin. Nah, dan ini penting karena ini adalah pokok pondasi. Jadi ibu kalau ada yang bilang, ibu gak usah ibadah, kalau takdirnya masuk surga ya masuk. Saya gak ada urusan sama surga, Mas. Saya ibadah ya karena saya manusia, hamba Allah, udah gitu. Ngapain mau ngurus-ngurus masalah surga? Oh, surga bukan saya gak pernah lihat, saya gak bikinnya juga, saya gak patungan kan. Ibu kan bikin surga nggak nyumbang semen, batu merah kan nggak. Ngapain harus mikirin saya harus masuk surga? Emang kita yang bikin. Emang ibu ikut konsep ganti pintunya surga di sini, modelnya kayak gini, nanti di sini dipasang pot bunga kan nggak? Ngapain mikir-mikirin surga nanti? Dia udah itu urusan Allah. Urusan kita itu ibadah. Jadi kalau sekali lagi kalau ada yang bilang nggak usah ibadah, takdir mah terserah Allah, kalaupun rajin ibadah, kalau takdirnya neraka masuk, ya bodoh amat, terserah Allah. Saya mah ibadah karena saya butuh ibadah itu. Ibadah itu ketenangan batin saya. Saya ibadah itu karena saya pengen ketemu Allah.
Sama dengan kalau misalnya kita punya keluarga yang baik gitu, selalu membantu kita, terus kita mau silaturahim, lalu ada yang ngomongin orang yang nggak suka ke keluarga kita, ngapain ke sana, ntar kamu itu diperalat. Ya bodoh amat, saya ke sana itu karena itu keluarga saya. Mengenai nanti dia nggak ngasih apa-apa, ya itu bukan urusan saya. Tugas saya adalah menjamin silaturahim. Sama ke Allah tuh begitu. Enak Bu, yang orang yang kayak gini itu memahami takdir dengan baik itu enak hidupnya, karena dia nggak didikte oleh masa depan, nggak didikte oleh rezeki, nggak didikte oleh surga neraka. Jadi kalau misalnya gajinya kecil, dia sama sekali nggak mempersoalkan, karena dia yakin, loh hidup ini kan Allah yang menjamin. Tidak mungkin Allah membiarkan saya hidup kalau nggak dikasih makan, itu nggak mungkin. Jadi tenang saja, yang penting mah suami saya udah usaha, udah kerja, bisa ibadah, bisa kerja, ya nggak apa-apa. Takutnya nanti malah kalau jadi pejabat malah nggak bisa sholat tepat waktu malah. Jadi ada saja hikmah yang dia dapatkan. Jadi tenang hidupnya, karena dia percaya dengan takdir walaupun tetap harus berusaha. Enak tuh orang kayak gitu. Jadi kita itu menderita ya karena nggak paham aja dengan konsep kehidupan. Kalau paham tuh enak, demi Allah, nikmat. Kalau ibu kan kadang-kadang ya kita ya, manusia biasa kan sibuk menyiapkan kehidupan yang mungkin setahun lagi ya. Coba kan kita kan nyiapin nanti besok kendaraannya apa, makannya apa, tempat tinggalnya kayak apa. Padahal itu belum tentu kita hidup sampai tahun depan. Tapi kita mikirnya udah sampai 50 tahun mendatang. Tahu-tahu besok mati ya. Jadi kita memikirkan yang nggak pasti. Yang pasti justru kita lalai. Yang pasti kan dikubur. Itu yang justru harus dipikirkan. Nanti dikubur gimana? Istri saya nggak ada lagi, orang tua saya nggak ada, anak saya nggak ada, suami saya nggak ada. Gimana nanti dikubur? Jangan-jangan saya akan dijepit oleh tanah yang selama ini mangkel. Oh, apa ya? Kesal ke saya. Bumi ini setiap hari kesal. Tentu nanti akan kita baca ada hadis-hadis yang mengerikan. Tiap hari ini tanah ini teriak, awas lo ya, sekarang kalian masih bebas nginjak-nginjak saya, ntar lo kalau udah masuk ke dalam perut saya. Tapi bagi orang yang berdosa, dikata tanah, kita ini enak, kalian itu enak, dikasih makan oleh Allah, dikasih hidup oleh Allah, dikasih keturunan, dikasih keluarga, segala macam dikasih, tapi nggak mau patuh. Nah kita ini tanah nggak pernah melanggar Allah, tapi nggak bisa bergerak dikit aja hancur kalian itu. Coba kalau tanah gerak dikit, kalau gempa itu hancur kan kita. Jadi tanah itu ya patuh aja ke Allah. Kita jadi kata tanah, kita yang patuh ke Allah, ngelihat kalian yang hidupnya manja tapi nggak patuh itu kan kesal banget. Enak aja jadi manusia. Makanya ya Allah, mudah-mudahan kita ini husnul khotimah. Amin. Biar tanah nanti yang nerima kita itu tersenyum. Amin. Kan enak Bu kalau kita meninggal, kata kuburan, oh selamat datang wahai kekasihku, sudah lama saya merindukanmu. Melihat kamu itu setiap malam bangun, kalau sodako itu ikhlas, nggak pernah kasar ngomong ke orang lain. Kami udah lama merindukan orang sepertimu. Saatnya kami akan melindungimu. Saya akan mencahayai kuburan. Kan enak kalau kita bersahabat dengan tanah. Minimal kita ikuti sifat-sifat tanah. Ya sifat tanah yang paling menonjol ya sabar. Nggak pernah ada tanah yang dendam. Diinjak kayak di orang buang kotoran, sabar aja. Giliran kita nanam sebiji tumbuh 1000, iya kan? Iya. Tanah itu enak banget, baik banget, dan selalu jujur. Kalau kita nanam padi yang tumbuh ya padi. Ya, kalau rumput kan ya itu kan lain lagi. Jadi kata Ibnu Athaillah, pemberian Tuhanmu kalau terlambat itu jangan kamu maujiban liyaksika, jangan membuat kamu jadi putus asa ya, kenapa kok Allah belum mengijabah doa saya. Kita kan sering gitu. Ayo jujur saja kan, mungkin sekarang nggak lagi tapi dulu kan sering ya, kita doa ya Allah kenapa kok belum diijabah gitu.
Ya Allah, kapan gitu. Kalau kita baca sejarahnya Nabi Ibrahim tuh ya, sampai sepuh, bayangin, baru punya anak. Itu dalam Quran disebutkan gak pernah sedikit pun putus asa, tetap aja semangat. Padahal udah puluhan tahun tuh. Coba bayangin sekarang, ada orang berkeluarga 5 tahun 5 tahun aja belum punya keturunan, itu kan udah pasrah itu. Udah kayaknya Allah nggak ngasih kayaknya. Udah pasrah gitu. Padahal Allah bisa saja. Nabi Ibrahim tuh sampai nyaris puluhan tahun. Tetap aja semangat, nggak berkurang sedikit pun. Coba itu. Nabi Zakaria, dia dikisahkan dalam Quran itu indah semua. Orang-orang yang hebat, yang mestinya jadi teladan buat kita. Jadi jangan membuat keterlambatan pemberian Allah membuat kita putus asa atau berkurang harapannya. Karena fahuwa dhamin alakal ijabata, karena Allah itu menjamin ijabah. Kan doanya ud'uni astajib lakum. Coba, ud'uni astajib lakum. Berdoa kepadaku akan kukabulkan. Sebetulnya bukan akan kukabulkan, pasti kukabulkan. Karena ud'uni itu nggak ada huruf perantara. Bukan ud'uni fa astajib lakum. Ada fa, nggak ada fa-nya. Atau summa, ud'uni summa kemudian aku ijabah, nggak ada. Ud'uni astajib lakum. Itu nggak ada huruf perantara antara ud'uni dan astajib lakum. Maksudnya kata Allah, berdoa kepadaku, kalau kamu berdoa sudah ku ijabah. Jadi doa dengan ijabah itu nggak ada jaraknya. Nah, ini kan berat menjelaskannya, gimana Pak, saya kok doa 10 tahun baru diijabah, berarti kan ada jarak. Bukan gitu maksudnya. Jadi kita berdoa, Bu. Jadi gini ya, berdoa itu bagi orang yang benar-benar merindukan Allah itu doanya itu menjadi doa itulah yang dia nikmati gitu. Jadi kalau dia sudah berdoa, dia sudah senang gitu. Walaupun belum diberi apa yang dia minta. Kita kan enggak, kalau minta yang kita tunggu apa yang kita minta. Kalau kekasih Allah tuh enggak, dia berdoa saja sudah senang. Ya Allah, aku menyebut namamu itu sudah di atas segalanya. Saya kasih contoh ini, Bu. Ibu misalnya, ibu tokoh yang disenangi siapa sih? Nggak ada ya? Apa menteri atau presiden apa siapa? Nggak ada idolanya ya. Ini repot, nggak ada idola. Nabi Muhammad lah ya. Walaupun beliau udah nggak menemani kita lagi. Misalnya kita senang banget sama Nabi Muhammad, kita pengen banget sowan ke rumahnya, contohnya. Lalu kita mikir, nanti kalau ke rumah Nabi Muhammad minta apa ya? Kepikir kan, minta apa ya? Udah minta apa aja lah. Kita minta doa atau minta air minum gitu. Nah lagi haus minta air minum. Nah orang yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad itu bukan air minumnya yang dia pikirkan, tapi bertemunya. Jadi kalaupun dia sudah bertemu Nabi Muhammad ternyata gak dikasih minum, itu gak jadi masalah buat dia. Karena bukan yang dia minta, yang dia impikan, tapi pertemuan, bisa ngobrol dengan Nabi. Atau sama kiai lah, kita di kampung kan sama kiai sama guru. Kalau kita punya guru, punya kiai, kan yang dipikirkan bukan nanti dikasih hidangan apa. Coba kalau kita ke rumah kiai itu kan pasti dikasih hidangan, tapi kan bukan itu yang kita minta, bukan itu yang kita impikan, tapi pertemuannya. Kita datang kayaknya ada gitu, dan bisa ngobrol, kan senang banget. Nah sama orang cinta ke Allah itu bukan buah dari saya, Allah saya minta ini, terserah Allah ngasih, yang penting saya sudah doa, sudah bisa ketemu Allah, dalam arti bisa ngobrol dengan Allah. Nah gitu. Jadi ini doa tingkat tinggi itu begitu. Jadi berdoa yang membuat dia dekat dengan Allah. Kalau kita nggak berdoa supaya Allah ngasih gitu. Jadi pemberian Allah yang kita kejar, bukan Allahnya, ya kan? Udah jujur saja lah ya. Kita kan masih di tingkat itu. Kalau minta doa ke Allah bukan Allahnya kan yang kita kejar, tapi pemberiannya.
Jadi ketika Allah nggak ngasih, ya Allah kenapa? Karena yang kita rindukan pemberiannya bukan Allahnya. Jadi kalau Allah mau ngomong ke kita, kamu tuh gimana ya? Kok cuman lebih diharapkan pemberianku daripada aku? Apa kamu nggak bersyukur sudah bisa sujud di hadapanku, bisa ngobrol denganku? Kamu sujud, ngomong di sajadah itu kedengaran di langit. Berbisik di bumi itu kedengaran di langit. Orang sujud itu. Apa itu kamu belum bangga? Kok masih nunggu pemberian cuma aksesoris dunia? Kenapa kamu tidak bangga bisa menyebut namaku? Kenapa kamu tidak bangga bisa berduaan denganku, bisa ketemu denganku di atas sajadahmu gitu? Kenapa kamu tidak bangga, tidak bersyukur 5 waktu bisa ketemu saya, kata Allah. Itu kan lebih mahal. Ya cuma karena kita udah sering sholat siap saat 5 kali sehari sama. Jadi sholat itu kayak hampa. Mungkin sesekali kita akan perdalam ya rahasia-rahasia sholat. Jadi supaya kita itu sholatnya itu nggak hampa, selalu dirindukan. Dahsyat, sholat itu dahsyat karena pertemuan antara hamba dengan Allah. Rakyat dengan presiden aja kalau ketemu kan senang banget, karena langka gitu. Karena langka. Padahal kita ketemu Allah itu kan jauh sekali antara hamba dengan Allah. Bisa ketemu itu kan dahsyat, itu momen yang mahal. Tapi ya kita biasa-biasa aja. Sholat itu biasa aja karena kita nggak ngerti apa rahasia di balik sholat. Sholat itu adalah pertemuan antara hamba dengan Allah yang mestinya mahal. Artinya kita bersyukur bisa sholat gitu. Kita bersyukur bisa doa udah gitu. Kita bersyukur bisa berdoa. Bukan pengabulannya doa itu, tapi kita doanya itu sudah nikmat yang luar biasa. Maka kata para wali, kalau kita doa terus diijabah langsung, itu malah nggak keren. Jadi kita doa langsung dikasih, itu malah nggak bagus ya. Apa ya? Ya, masa doa langsung dikasih kan nggak ada yang berkesan gitu. Tapi yang berkesan menurut mereka, kita berdoa nggak langsung dikasih oleh Allah, sehingga kita berlama-lama bersama dengan Allah. Coba ibu kalau misalnya anaknya mau lulus ya, coba tuh anaknya mau daftar atau mau ujian apa gitu, itu kan ringan banget tahajud itu. Tapi kalau nggak ada masalah berat. Jadi tapi ketika Allah memenuhi keinginan itu kan kembali normal lagi. Jadi semangat ibadahnya jadi kendor lagi gitu. Butuh masalah. Jadi kalau cepat terpenuhi hajat itu berarti kan tahajud kita nggak lama. Jadi sesungguhnya kalau Allah itu memperlama ijabah, itu berarti Allah memperlama pertemuan kita dengan Allah. Allah itu masih pengen dengar doa-doa kita, wirid-wirid kita. Jadi kata Allah, seolah-olah Allah itu bilang gini, aku rindu tangisanmu setiap malam itu. Nyesal saya ngasih cepat-cepat. Tinggal dikasih nggak pernah bangun lagi. Jadi indah kan? Jadi kalau Allah menunda pemberiannya, itu justru ada momen-momen indah yang Allah tunggu gitu untuk kita. Allah mah pasti ijabah, cuma kadang-kadang Allah lebih suka masih kepengen dengerin doa-doa kita. Jadi udahlah, sekarang saatnya kita nggak mempersoalkan lagi ijabahnya, tapi doanya. Nah ini penting lagi berikutnya. Fama yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika. Jadi kata beliau, Allah itu menjamin semua doa menurut apa yang Allah pilihkan untukmu. Jadi, domina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka. Allah pasti mengijabah menurut waktu atau terserah Allah bentuknya. Fima yakhtaruhu laka. Kita minta A dikasih B. Jadi terserah Allah. Allah yang milih, bukan kita. Kita mau hidup misalnya mau 90 tahun, Allah cuma ngasih 45. Udah 44 ya.
Ada yang sudah 40, 50 tahun. 60, udah 60. Cuma kan kita kan pengennya panjang gitu, 70, 80 gitu. Tapi saya yakin orang yang umurnya 70 tahun pun itu masih pengen di atas 90. Nggak ada orang yang sudah 70, saya cuma 71 aja nggak ada. Masa udah pengen meninggal tahun depan kan? Jadi pengen lama-lama. Tapi Allah itu ngasih sesuai pilihan Allah. Kita minta lulus, dikasihnya nggak lulus, tapi anak sehat misalnya gitu. Kadang-kadang kita minta A dikasih A, tapi anak masuk rumah sakit, kan lebih payah. Jadi kita itu nggak tahu, sudahlah pasrah aja ke Allah. Kadang-kadang kita meminta yang tidak pas dalam hidup kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lam. Kita sering mencontohkan dulu, ini cerita-cerita dulu. Kalau ada anak kecil minta pisau, itu contoh yang paling jelas lah. Anak kecil minta pisau. Jadi kita itu kayak anak kecil di hadapan Allah. Allah Maha tahu, kita nggak tahu. Ya kayak anak kecil, kayak Alia itu pengen main, padahal pisau atau senjata. Kan bahaya kalau anak kecil minta senjata. Tapi dia minta. Nah, apakah orang tuanya akan memberi kalau anaknya minta? Kan enggak. Nah, persoalannya kenapa orang tua nggak mau memberi? Kan anaknya minta. Ya karena anak minta nggak tahu. Punya dia minta aja apa yang diinginkan oleh nafsunya, dia minta. Dia nggak tahu bahayanya apa. Nah, orang tua kan tahu bahayanya. Maka kalaupun dia minta pisau, dikasih pisang. Karena tahu kalau pisau ini berbahaya. Kalau pisang mah terserah diapain kan, ya lempar kayak dimakan kayak. Sama kita minta ke Allah, ya Allah aku minta A. Tapi kata Allah enggak, A ini berbahaya. Udah kasih B aja, lebih baik. Kita minta jabatan, dikasih sehat. Kan bisa aja. Kita minta harta misalnya, malah dikasih dapat saudara. Anak kita dapat jodoh yang bisa mengenalkan ke Allah misalnya. Atau bukan pemabuk. Ya buat apa kita minta kaya dikasih kaya, tahu-tahu anak kita ketemu jodoh pemabuk lah segala macam, kan lebih nelangsa hidup. Akhirnya kita yang menderita sepanjang masa. Jadi Allah itu bisa ngasih jalan yang lain. Kalau ngasih rezeki nggak sesuai dengan pikiran kita. Jadi bentuknya terserah Allah. Wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Dan waktunya juga sesuai yang Allah kehendaki, bukan sesuai yang kamu kehendaki. Jadi bentuknya terserah Allah, waktunya juga terserah Allah. Ya karena kadang-kadang kita nggak tahu, belum waktunya kita sudah minta. Allah akan kasih apapun sesuai waktunya. Jadi ini penting buat kita yang siang malam berdoa. Makanya kenapa biasa ada orang nanya, itu kok kiai kok doa tiap saat doa terus, tapi kok hidupnya ya gitu-gitu aja ya, miskin terus di kampung. Padahal selalu dia yang mimpin doa di mana-mana, dia mimpin doa istighotsah segala macam, tapi enggak karena dia udah ngerti bahwa yang terpenting bukan buah dari doanya, tapi dia menikmati doanya itu sendiri. Seperti kita dulu juga pernah contohkan, kalau ada tamu, ibu punya tamu, ketuk-ketuk rumah pagi-pagi, ibu siapa itu? Dilihat nggak jelas dia dari mana, pakaiannya ya compang-camping, nggak tahu apa pemulung atau apa. Minta apa? Minta beras, ya dikasih beras, sudah pulang. Berarti kan dia minta langsung dikasih. Tapi kan nggak membekas di hati kita yang memberi, langsung dikasih aja. Lalu ada tamu, ternyata tamu ini kita kenal, kita pernah ditolong oleh dia, kita pernah ketemu dia. Oh sekarang tinggal di mana kok baru muncul? Iya bu, saya dapat dari teman kerjanya
suami saya tahu kalau ibu tinggal di sini, padahal kan lama kita gak ketemu, dulu kita akrab ini. Oh iya bu, akhirnya langsung masuk, mau minta apa? Saya ya ada masalah bu, tapi terserah ibu mau bantu apa enggak, yang penting saya ketemu ibu dulu. Diajak ngobrol di rumah, dikasih teh, dikasih kue, tapi ternyata nggak dikasih karena kita nggak mampu menolongnya misalnya. Mohon maaf ya, saya juga punya kebutuhan, tapi nggak dikasih. Tapi tadi orang yang pemulung itu langsung dikasih, tapi nggak dilayani. Lebih asik yang mana? Tamu pemulung atau tamu teman? Jadi nggak dikasih padahal itu. Tapi karena bisa ketemu, bisa ngobrol, akhirnya jadi terjalin. Mungkin lewat jalan yang lain, oh saya teman saya ada yang punya kelebihan rezeki, mungkin dia bisa menolong, akhirnya tertolong. Jadi dia nggak langsung dikasih, tapi dilayani. Ada yang langsung dikasih malah nggak dilayani. Jadi hati-hati kalau doa langsung dikasih itu, jangan-jangan Allah nggak mau melayani kita. Jangan-jangan Allah itu udah kasih aja biar pergi dia. Biar nggak ngomel-ngomel lagi, saya udah bosan dengar suaranya. Ya Allah. Tapi kalau ada orang doa, ya jangan dikasih dulu, saya masih rindu ingin dengar doa-doanya, munajatnya. Masya Allah. Jadi doa itu jangan membuat kita berprasangka buruk ke Allah. Seringkali doa kita itu membuat kita berjarak dengan Allah, karena kita berdoanya didikte oleh hawa nafsu. Ya Allah saya minta ini, saya minta ini, terlalu banyak loh di poin-poinnya, saya minta ini. Akhirnya karena belum ada yang terijabah, membuat ya kayaknya Allah nggak ngasih ke saya deh, kayaknya Allah nggak sayang kepada saya. Jadi makin jauh dia dari Allah, suudzon ke Allah gara-gara dia minta. Hati-hati loh, doa itu dialog antara hamba dengan Allah, tapi bisa menjadi jarak kalau kita salah memahami konsep doa. Di antara kesalahan kita memahami konsep doa harus diijabah sesuai yang kita minta dan dalam waktu yang sesuai dengan keinginan kita. Padahal kata Ibnu Athaillah nggak begitu. Kalau terlambat tetap Allah akan ijabah sesuai bentuk yang Allah inginkan dan dalam waktu yang Allah inginkan. Kan beres. Udah berdoa saja. Doa itu nikmat doa. Apalagi kalau doa pakai Asmaul Husna kan asik. Nama-nama Allah disebut semua. Makanya kalau zikir Ustaz Khalis tuh datang. Nanti zikir ya besok ya. Malam Jumat besok kayaknya. Nah, ini ada ayat yang dikutip, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Ini doa kata Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki, wa yakhtaru, dan Dia memilihkan. Jadi Allah itu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Dua perbuatan Allah di sini, yakhluq wa yakhtar, mencipta dan memilihkan. Jadi apapun Allah pilihkan. Kita mau minum yang mana, Allah yang pilihkan. Kita makan yang mana, Allah yang pilihkan. Kita berjodoh dengan siapa, Allah yang pilihkan. Anak kita ya seperti apa, Allah, semua Allah milihkan. Walaupun kita ikhtiar, tetap Allah yang memilihkan. Kita berikhtiar itu hanya dalam rangka melakukan ibadah saja. Asbab namanya, melakukan asbab. Tapi itu bukan itu penentu. Tetap Allah yang penentu. Maka lahumul khiyarah. Mereka atau manusia sama sekali gak ada pilihan. Sama sekali gak ada pilihan. Maka udah pasrah saja ke Allah. Nah, ini ayat yang sering kita kutip nih, Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Ini pegang nih ayat. Jadi wa asa, bisa jadi Allah takrahu syai'a, bisa jadi kamu membenci syai'an, sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu yang kamu benci itu khairul lakum, baik untukmu. Jadi kita membenci yang baik. Saking bodohnya kita itu ya baik dibenci. Benar gak? Ada yang baik kita benci. Misalnya ada orang mencaci kita, benci gak orang yang mencaci? Udah jujur saja. Benci kan? Padahal itu baik itu, mengurangi dosa-dosa kita. Ya kan, kalau mencaci kan transfer pahala. Kalau sabar, tapi kalau balik mencaci ya sama aja. Kita nggak mau sakit kan? Padahal itu sakit tuh bagus sekali. Sayyidina Utsman tuh kalau 40 hari nggak sakit tuh nangis. Karena tahu sakit itu mengangkat derajat. Nah, kita kalau 40 hari nggak sembuh-sembuh yang nangis. Udah mengurangi dosa, membuat istajabahnya doa, diangkatnya derajat. Oh enak itu dosa. Mau ingatkan kita ke Allah. Nggak ada orang sakit nggak ingat Allah tuh, nggak ada. Selama dia masih normal, masih beriman, pasti ingat Allah kalau sakit. Tapi kalau orang sehat, wah, jarang ingat Allahnya. Jadi berarti sakit itu mengingatkan kepada Allah. Berarti sakit ya baik, mengingatkan ke Allah kok. Tapi kita benci. Sholat malam, kenapa ya kita disuruh sholat malam? Padahal tidur itu enak. Ya Allah, sholat subuh kok harus jam segitu? Coba aja sholat subuh itu jam 9 ke jam 10. Ya Allah, alhamdulillah. Yang baik-baik itu kita suka membenci. Karena memang dunia itu tipuan. Makanya kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu memang tipuan. Bentuk tipuannya kayak gitu itu. Yang mulia berat, yang mulia kayak nggak keren ya. Masa harus bangun subuh, harus sedekah, capek-capek ngumpulin rezeki ya, masa harus disedekahin sih? Masa ada orang memfitnah, masa kita harus diam aja? Kan kayak kok hidup kok nggak seru banget loh gitu. Kita disuruh sabar, disuruh ini, disuruh sedekah, disuruh baik ke orang. Tapi justru itu yang mulia gitu. Jadi yang mulia itu kayak kelihatan kampungan gitu. Tapi kayak konser, pakaian seksi, kayak kelihatan keren gitu. Dunia begitu. Makanya dunia itu tipuan. Jadi yang hina kelihatan bagus, justru yang mulia kelihatan biasa, bahkan kelihatan jelek. Ya kalau ada pertunjukan model gitu, kalau pakai kerudungan kayak ibu-ibu ini kampungan banget itu. Padahal itu yang mulia coba. Tapi yang terbuka itu malah yang kelihatan wow. Dunia memang begitu. Tapi nanti kalau di sana udah nyata, kalau di akhirat udah kelihatan tuh. Yang terbuka, yang hina, yang mulia ya. Dunia memang begitu. Jadi yang harus sholat tepat waktu lah, harus sedekah segala macam. Harus patuh ke suami, harus sabar mendidik anak, sabar mendidik semua melayani suami, anak sekolah, harus mondok segala macam. Kayak hidup tuh ujian dan ujian. Karena itu yang kenikmatan. Karena kita di dunia, jadi yang mulia, yang bagus-bagus itu kelihatan jelek, kelihatan nggak keren, kelihatan nggak bagus. Karena emang dunia seperti itu. Jadi udah jangan tertipu dengan dunia ini. Dan sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi kamu itu mencintai padahal buruk. Jadi kita yang saking begonya, yang buruk disukain, yang bagus dibenci. Bahwa orang korupsi, selingkuh, itu kan udah jelas-jelas buruk, tapi ya manusia sukanya kayak gitu. Jadi yang kotor justru yang mabuk-mabuk gitu.
Ya beruntunglah orang-orang yang diberikan cahaya nggak tertipu dengan itu. Jadi kalau ibu masih lebih menganggap pasangan yang sah itu lebih nikmat daripada selingkuh, berarti masih ada cahayanya. Tapi kalau sudah kebalik berarti sudah tertipu dengan gururnya dunia. Hati-hati, ini kehidupan yang makin kesini ya makin tipuannya makin dahsyat. Kalau kaya raya, hartanya banyak, kelihatan keren kan, kemana-mana dikawal sama polisi misalnya. Jadi kayak kelihatan keren gitu, bagus. Tapi orang miskin yang bawa tempat sampah kemana-mana, yang pemulung-pemulung itu kan kasihan banget. Padahal belum tentu yang naik mobil mewah itu lebih mulia. Dunia itu begitu. Jadi suka kebalik, kelihatannya suka kebalik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan kita membenci itu. Ya Allah, mudah-mudahan aku gak jadi pemulung. Kita kayak jijik lihatnya. Ya Allah, coba kalau saya jadi orang kaya. Padahal justru orang kaya itu yang menjijikkan. Karena kan kotoran-kotoran. Ada di kitab Minhajul Abidin tuh. Jadi kata Imam Ghazali ini, Bu, harta itu kalau yang haram, itu kan harta kan cuma dua, halal, haram. Nah kalau yang haram itu seperti masakan yang lezat, ya, wangi, itu menggoda, gitu. Masakan yang menggoda, tapi ada racunnya, ada racun yang mematikan. Nah kata beliau, bagi orang yang gak melihat racun pasti terlena, pasti tergoda gitu, pasti tergoda. Ya harta begitu, bagi yang gak tahu bahayanya harta pasti tergila-gila ingin kaya, karena gak tahu ada racun yang mematikan, ada bahayanya. Akhirnya ya korupsi lah, segala macam, mencuri, menipu, investasi bodoh, macam-macam sekarang penipuannya banyaklah. Ya karena dia nggak lihat racunnya. Andai kata dia tahu masakan itu walaupun sewangi apapun, walaupun seenak apapun, kalau tahu ada racun nggak akan dicoba kan, nggak akan dicicipi. Sama, andai kata orang tahu bahayanya harta haram, nggak ada maling, nggak ada koruptor, nggak ada. Andai kata dia tahu. Nah itu kalau harta haram. Nah kata Imam Ghazali, tapi kalau harta yang halal itu bukan racun yang mematikan, tapi seperti masakan yang sudah diludahi oleh yang masak, tukang masaknya. Tapi tamu nggak lihat gitu. Masakan ini kayaknya enak banget, menggoda aromanya. Tapi sudah diludahi. Masih mau ingin mencicipi? Nggak mematikan ya? Ludah kan nggak mematikan. Tapi apa nggak jijik? Di para wali itu kenapa ada yang memilih hidup sederhana, ya karena jijik. Tapi bukan berarti orang yang mencicipi masakan itu dia berdosa, ya nggak apa-apa. Makanya kesimpulannya, ambil sesuai hajat. Ya daripada saya kelaparan walaupun sudah diludahi, daripada saya lapar. Makanya sama, hidup di dunia ini ambil sewajarnya, yang kita butuhkan saja. Makanya kalau kita hidup sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah bisa mandi, sudah bisa tidur, udah cukup sebenarnya. Kalau mau lebih, niatkan harta yang berlebih itu untuk membantu hamba Allah yang lain. Kalau mau, karena itu mulia, menjadi perpanjangan tangan Allah. Allah kan membagi-bagi rezeki hambanya. Nah kita bagian dari situ. Jadi seperti menjadi perpanjangan tangan Allah.
juru berinya Allah. Itu mulia sekali karena menjadi jalan rezeki buat yang lain. Seperti ibu menjadi jalan rezeki buat anak-anaknya. Kan kenapa ibu mulia? Karena Allah menghidupkan seorang anak melalui dia. Itu betapa mulianya orang yang menjadi jalan rezekinya orang lain. Asi kan gak mungkin selain ibu. Ya namanya asi ya pasti ibu. Maka satu-satunya cara seorang anak bisa hidup ya melalui asi ibunya. Maka kenapa ibu itu mulia sekali, diangkat derajatnya oleh Allah. Karena bayi gak bisa hidup tanpa dia. Nah coba bayangin kalau ada orang yang gak bisa hidup tanpa kita. Contohnya apa? Orang yang mengurus anak yatim. Maka kenapa dalam Quran itu orang yang mengurus anak yatim dimuliakan. Bahkan Rasulullah SAW sangat memuliakan sekali. Orang yang memelihara anak yatim itu seperti kayak gini kata Rasulullah. Dekatnya dengan saya di surga. Saking dekatnya. Karena dia menjadi jalan hidupnya orang lain. Yang tanpa dia orang gak bisa hidup. Sama seorang suami kenapa harus dimuliakan? Karena menjadi jalan hidup keluarganya. Maka semakin banyak orang yang hidup melalui kita, bukan dari kita. Karena semua hidupnya dari Allah, semua rezekinya dari Allah. Tapi kalau Allah memberi rezeki melalui kita, maka semakin tinggi derajat seseorang. Tapi ya cukuplah anak kita yang menjadi jalan rezeki. Kalau mau yang lain, tambah lagi anak yatim lebih hebat lagi. Tambah lagi satu masyarakat. Apalagi kalau ibu bisa menghidupi se-Indonesia, oh Masya Allah. Menghidupi sekampung, menghidupi se-RT gitu. Gimana saja yang hidupinya di rumah aja, pas-pasan gitu. Ya gitu ya, jadi bukan berarti wah kalau begitu Islam harus miskin. Bukan harus miskin, tapi hati-hati aja dengan kekayaan itu. Karena Allah akan memintai tanggung jawab. Tanggung jawabnya berat. Dan kita suka ketipu masalahnya. Kalau kita akan coba waktu kita miskin kayak sekarang nih. Coba ibu membayangkan kaya. Apa yang ibu lakukan seandainya kaya raya coba? Iya kan? Pasti bangun rumah sakit, bangun pesantren, apa panti ya. Tapi kalau udah kaya itu pasti beda ceritanya. Udah nggak sesuai dengan yang dicita-citakan dulu. Jadi sebelum kaya pengen rencananya gitu. Giliran sudah kaya, wah lain lagi. Sama kita besok, ibu kan mikirin yang bagus-bagus. Besok saya mau sholat ini, saya baca Quran ini. Tapi giliran sampai besoknya udah lain ya. Lebih banyak buka handphonenya, ngerumpinya, macam-macam. Jadi, tapi ya bersyukurnya sudah berencana daripada nggak ada rencana sama sekali. Jadi berniat beramal baik. Tapi berniat amal baik yang dicatat tuh berniat yang bulat ya, bukan yang niat tapi rencana meninggalkan. Kita kan suka gitu, suka berencana tapi rencana meninggalkan juga. Yang penting kan sudah berniat, oh berarti berniat untuk tidak melakukan. Saya berniat besok ikut sigir. Tapi kalaupun nggak ikut ya nggak apa-apa. Yang penting sudah berniat. Oh berarti sudah rencana nggak ikut. Ya, aduh, Allah tuh nggak bisa diakal-akali. Ya Allah. Nah ini ada contohnya di surah Yunus. Qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun. Ini jadi Musa, coba ya. Kita kan taunya Nabi Musa itu ketika dikejar oleh Firaun, lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya, ya. Lalu lautan terbelah jadi dua. Lalu Nabi Musa selamat. Setelah Firaun ikut ke dalam laut, ikut nyebrang, ternyata lautnya menyatu lagi. Akhirnya Firaunnya tenggelam, gitu kan? Kalau di film, jadi dinonton di film itu kan enak banget, lautnya keren ya. Kalau tongkatnya Nabi Musa bisa dicari itu ya, kayaknya asik. Kalau ke Makassar nggak perlu pakai pesawat, bisa pakai Nmax ya.
pakai tongkat terbelah. Tol bawah laut. Jadi kita tahunya ketika Nabi Musa dikejar Fir'aun langsung memukul tongkatnya terbelah. Padahal kalau kita baca sejarah lengkapnya, itu Nabi Musa itu nggak langsung memukulkan tongkat, tapi sempat berenang. Jadi berenang nggak tahu mau kemana. Bahkan ada yang dalam riwayat itu ada kawan-kawannya atau sahabatnya Nabi Musa sudah hampir tenggelam. Jadi sudah mentok gitu. Jadi sudah berusaha, ya Allah gimana lagi. Sudah ada nggak ada lagi ikhtiar. Udah ada yang mau tenggelam, udah bingung. Ya Allah gimana lagi ini. Kayaknya kita udah pasti mati. Kita udah pasti ditangkap oleh Fir'aun. Karena nggak bisa lagi udah tenggelam. Nah, saat itu baru diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya lalu terbelah. Artinya pertolongan Allah itu nggak ujug-ujug datang, tapi diawali dengan usaha. Jadi tetap usaha dulu, walaupun akhirnya mentok, yang penting usaha dulu. Sampai kalau kita punya masalah, itu jangan langsung makanya bisa. Tetap kita berusaha dulu, walaupun secara lokal kayaknya nggak mungkin. Walaupun nggak mungkin, tetap berusaha, karena Allah bisa membuka jalan yang lain. Udah terakhir mau daftar, tapi udah terakhir tahun ini, apa bisa? Saya anaknya bukan siapa-siapa, nggak tahu komandan siapa, nggak tahu pejabat siapa. Udah yang penting berusaha saja. Mau lulus mau nggak lulus ya terserah, penting berusaha dulu, karena bisa jadi usaha yang kecil itu dinilai oleh Allah akhirnya diberikan jalan kemudahan. Sama mereka udah mau tenggelam nggak tahu mau kemana, ya Allah kita udah mau mati nih, udah dikejar udah tenggelam, akhirnya datang pertolongan Allah. Jadi tetap harus usaha. Yang kedua di sini disebutkan pengijabahan itu doa Nabi Musa untuk menenggelamkan Fir'aun itu terjadi setelah 40 tahun Nabi Musa berdoa. Jadi gak langsung berdoa hari itu langsung tenggelam hari itu juga. 40 tahun. Dan tentu Nabi Musa nggak putus asa, ya kayaknya nggak diterima, kayaknya doa saya nggak dijawab. Nggak boleh Bu. Jadi ibu sepanjang masih hidup ada doanya yang belum terkabul sejak waktu kecil, bahkan saya dulu doa gini kok nggak dikabulkan. Bukan nggak dikabulkan, belum waktunya aja. Jangan katakan nggak dikabulkan. Terserah Allah, mungkin sudah dikabulkan dalam bentuk yang lain. Ya Allah nggak. Jadi kalau kitab ini nggak ada dosa yang nggak diterima, nggak ada doa yang nggak dijawab, nggak ada. Yang ada Allah mengijabah pasti sesuai waktu yang Allah tentukan dan sesuai bentuk yang Allah inginkan. Enak kan kalau gitu, jadi nyaman. Minta ke Allah enak, pasti diijabah. Doa saja. Udah segitulah. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ini Ustaz, masalah doa dikabul atau enggak itu kan berarti intinya kalau kita berdoa nggak usah disebutkan keinginan kita, kadang-kadang pingin ini pingin itu gitu. Nggak apa-apa Bu, disebutkan nggak apa-apa. Yang jelasnya setelah berdoa kita jangan nunggu ya Allah kapan, jangan kayak nagih utang. Ya Allah kapan ya, kalau nagih utang kan kapan dibayar kapan, wah Allah kok ditagih. Kalau Ya. ditambahin gini Pak Ustaz, ya Allah kalau emang ini yang terbaik bagi anak saya mudahkanlah gitu, gimana Mas? Ya nggak apa-apa Bu. Ya justru yang itu yang bagus tuh kayak gitu. Semoga Allah kabulkan itu nggak apa-apa kan. Iya Bu, pokoknya ibu kita doa apa saja, mau minta apa saja, minta doa saja ke Allah dalam bentuk apapun. Yang kita bahas di sini adalah setelah doa. Setelah doa jangan kita nuntut kok Allah nggak kabulkan, kok Allah lain yang saya minta, kok lain Allah kabulkan. Saya minta anak saya kerjanya di sini, kok tempatnya di situ. Ya, intinya jangan ngatur-ngatur Allah. Kita jangan ngatur Allah. Allah sudah tahu semuanya. Sudah, nanti kan suatu saat nanti baru kita tahu. Oh, ternyata tempat itu kebakaran. Oh, untung anak saya nggak di situ. Nah, baru ngerti. Jadi biasanya
Allah memperlihatkan hikmahnya baru kita mengerti. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita manusia kan nggak tahu. Jadi nanti tahu baru oh ternyata begitu. Sama anak kecil kan kalau dikerasin sama orang tuanya, kenapa ya orang tua saya kok galak-galak banget. Setelah besar baru tahu, oh, untung orang tua saya itu disiplin. Jadi ke Allah juga sama. Kita kadang-kadang rewel. Setelah tahu hikmahnya baru oh ya Allah. yang lebih enak. Iya. Kalau udah suka itu Coba ya hadisnya yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil fayaqulu qad da'autu falam yustajab li. Jadi yustajabu li ahadikum, semua pasti diijabah selama tidak terburu-buru. Jadi nggak boleh doa tuh langsung minta waktunya harus hari ini ya Allah, jangan sampai lewat 24 jam. Target. Ya, ngatur. kalau lagi sakit tuh posan ya Allah sembuh ya Allah sembuh ya Allah ya Allah ya Allah sembuh gitu. Ya nggak apa-apa minta ya Allah sembuh. Tapi yang jelasnya jangan protesnya ya Allah kenapa? Kenapa kok belum sembuh ya Allah, kenapa belum? Minta ya Allah sembuhkan hari ini ya nggak apa-apa. Tapi ya kalau ternyata hari ini ternyata belum sembuh ya jangan protes ya, karena kita kan bisanya hanya minta. Padahal ya sakit itu nikmat sebenarnya. Tapi nggak perlu doa ya Allah berikan aku sakit, ya nggak perlu. Cukup kalau Allah ngasih ya terima. Ada lagi? Kalau nggak cukupkan dulu ya. Satu nomor aja insya Allah pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim.